Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rudi Bastaman atau biasa dipanggil Kang Rubas. Kali ini saya akan berbagi tentang public speaking dengan tema tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di mata Allah adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan salah satunya yaitu menjadi pembicara. Pembicara yang menyeru dan menebar kebaikan serta mengajak untuk berbuat kebaikan. Syed Qutb mengatakan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tapi satu tulisan atau satu kata mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Dan guru saya Jamil Ajaini mengatakan semua orang wajib bicara, tapi bicara tidak asal bicara. Bicara yang baik itu harus sistematis, mudah dicerna dan mempengaruhi orang untuk melakukan apa saja yang Anda inginkan. Speak to change atau bicara untuk mengubah. Nah, agar bicara kita mudah dicerna dan mampu mempengaruhi orang lain, maka harus disampaikan secara menarik dan interaktif. Bagaimana bicara yang menarik dan interaktif itu? Nah, inilah ada 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. 1. Bangun percaya diri. Pepatah mengatakan, jika kita naik tampil tanpa persiapan, maka siap-siaplah kita turun tanpa penghormatan. Nah, bagaimana cara kita supaya percaya diri? Yang pertama adalah berpikir positif. Yes, we can. Visualisasikan keberhasilan pembicaraan kita. Yakin kalau kita bisa melakukannya. Kalau pikiran kita positif, maka kata-kata dan ucapan kita juga akan positif. Dan kalau pikiran, kata-kata, dan ucapan positif, maka tindakan kita juga akan positif. Dan nanti hasilnya juga akan positif. Yang kedua, kuasai materi. Pahami poin-poin inti dari materi pembicaraan yang akan kita sampaikan sebagai tujuan dari pembicaraan kita. Dan yang ketiga adalah tenang dan rileks. Dengan cara bagaimana? Yaitu melakukan DTSS. Apakah itu? D adalah doa. Jadi sebelum melakukan pembicaraan, tentunya kita berdoa, kalau bisa sambil minum air putih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau saya misalkan dengan Robis rohli soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selanjutnya, tarik napas yang panjang. Tarik dari hidung, tahan sebentar dan keluarkan dari mulut. Tarik, tahan sebentar, boleh sambil bicara. Saya pasti bisa. Dan selanjutnya, setelah masuk, kita tatap audiens dengan cara menatapnya selama kurang lebih 3 detik, jangan lama-lama, ntar bisa jatuh cinta. Yang ditatap adalah tengahnya. Kalau banyak audiensnya, kita sapu. Nah, setelah menatap audiens, tentunya sambil senyum. Senyum. Nah, setelah tersenyum, biasanya kalau kita tersenyum kepada audiens, maka audiens juga akan membalas dengan senyuman dan kita merasa tenang. Setelah itu baru bicara. Jadi supaya kita tenang dan rileks, yaitu lakukan DTSS. Apakah itu? Doa, tarik napas panjang, tatap audiens kita, dan tentunya dengan senyum. Setelah itu baru bicara. Yang keempat yaitu latihan. Sering latihan dan minta masukan dari orang lain ketika kita latihan. Lebih baik lagi kalau yang diminta pendapat itu adalah ahli dalam bicara.
Dengan sering latihan, maka kita lama-lama akan terbiasa dan merasa percaya diri. Ada istilah, ala bisa karena biasa. Jadi, 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. Yang pertama adalah bangun percaya diri. Yang kedua, buat materi yang efektif. Benjamin Franklin mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita gagal dalam perencanaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan. Dan membuat materi yang efektif adalah salah satu bentuk perencanaan kita ketika ingin bicara. Nah, bagaimana cara membuat materi yang efektif? Jawabannya adalah 4T. Tentukan 4T. Apakah itu? 1. Tentukan tema. Apa tema pembicaraan yang akan kita sampaikan? Mengapa materi ini penting untuk disampaikan sehingga membuat audiens merasa, yes, ini nih materi saya, ini yang harus saya perhatikan, yang harus saya dengarkan. Why? Jadi mereka merasa sangat butuh dengan apa yang kita bicarakan. T yang kedua, tentukan teori. Apa definisinya? Apa jenisnya, apa prinsipnya, dan apa manfaat dari tema pembicaraan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah tentukan teknik. Bagaimana strateginya, bagaimana tipsnya, langkahnya, caranya untuk mencapai tujuan dari tema pembicaraan. Nah, di sini jangan terlalu banyak, sekitar 3-5 poin saja. Contohnya saat ini saya sedang bicara tentang 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. Dan yang T keempat yaitu tentukan titik pesannya atau message point. Apa pesan utama yang harus diingat dan ditindaklanjuti oleh audiens kita? Bisa dibuat dalam bentuk yell, ikrar, janji, dan lain-lain pada saat closing statement. Jadi 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. 1. Bangun percaya diri. Yang kedua, buat materi yang efektif. Dan yang ketiga, ciptakan presentasi yang menarik. Menurut Mehrabian, 3V dalam komunikasi yaitu verbal mempengaruhi pemahaman audiens sebanyak 7% atau kata-kata. Yang kedua, vokal mempengaruhi 38% dari pemahaman audiens atau intonasi. Dan yang ketiga, visual mempengaruhi 55% pemahaman dari audiens kita, yaitu bahasa tubuh dan mimik wajah. Nah, kata-kata, intonasi, bahasa tubuh dan mimik wajah disingkat KIBM. 1. Kata-kata. Kata-kata yang disampaikan dalam pembicaraan harus jelas, sederhana, mudah dimengerti, dan tentunya boleh indah. Seperti A, I, U, E, O-nya harus jelas. Yang kedua, intonasi. Suara tinggi, rendah, diayun, diperlambat, kadang berhenti sejenak. Seperti barusan. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Di sini yang paling banyak digunakan adalah gerakan tangan dan kaki. 1. Gerakan tangan. Gerakan tangan harus selaras kata. Naik seperti ini, turun seperti ini, stop, dan lain-lain. Memegang mic diusahakan dengan tangan kiri. Jadi ketika mempersilahkan atau bertanya dan lain-lain bisa menggunakan tangan kanan. Tapi sekali lagi dengan tangan terbuka. Hindari menunjuk. Dan hindari tangan masuk kantong celana seperti ini atau memegang benda-benda yang tidak berguna. Selanjutnya adalah gerakan kaki. Sama, gerakan kaki juga harus selaras kata. Kalau lari, lari. Kalau tendang, tendang. Nah, jarak kedua kaki usahakan 20 cm dikira-kira saja. Dan posisi berdiri di antara jam 10 dan jam 2. Kalau melihat jam gitu ya, bayangin aja. Nah, kira-kira sini lah. Nah, terus kita juga harus berpindah, jangan diam di satu posisi, serta sekali-sekali dekati peserta. Nah, namun di sini hindari bertumpu satu kaki atau bertumpu pada satu kaki, terus jangan terlalu mondar-mandir ya, dan hindari membelakangi peserta. Karena nggak enak kalau bicara membelakangi peserta, itu nggak enak pesertanya.
Dan contoh ya seperti itu. Jadi ya usahakan ketika bicara itu harus gerakan kaki juga selaras kata ya, selaras kata. Nah, yang keempat, mimik wajah. Ekspresi wajah, senyum, ceria, semangat, bahagia, dan ada eye contact atau kontak mata. Pembicara itu harus pintar bermain peran, kadang-kadang berbohong ya, padahal kita itu kadang di rumah ada masalah ya, tapi di depan peserta harus tetap ceria dan semangat, jangan sampai kalah dengan peserta. Jadi dalam komunikasi gunakan sekali lagi KIBM. Apa itu? Kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, mimik wajah. Ayo bareng-bareng semuanya. Kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, mimik wajah. Jadi 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif adalah: 1. Bangun percaya diri. 2. Buat materi yang efektif. 3. Ciptakan presentasi yang menarik. Dan yang keempat adalah lakukan improvisasi yang memukau dan interaktif. Bagaimana caranya? 1. Bermain, atau ada istilah game based learning. Bicara atau belajar sambil bermain. Lakukan permainan yang relevan, lalu ambil insight nilai belajar dari game yang kita lakukan. Contoh, kalau lempar bola, insight-nya apa? Yaitu kaitannya dengan komunikasi. Lain lagi kalau lempar telur, game lempar telur. Nah, insight-nya apa? Itu adalah kalau telurnya mentah ya. Ya, kalau telurnya mentah berarti insight-nya adalah tanggung jawab, amanah, jangan sampai telurnya itu pecah. Nah, nanti dikaitkan dengan situasi pekerjaan dan lain-lain. Nah, yang kedua, bercerita atau storytelling. Bawakan cerita yang relevan, menggugah dan bermakna terkait materi pembicaraan kita dan ambil insight-nya. Contoh, cerita dari pengalaman kita yang merasa kalau pengalaman itu bermakna dan ada nilai pembelajarannya untuk disaring dengan orang lain atau dengan audiens kita. Nah, yang ketiga yaitu berkreasi. Gunakan media dan alat bantu yang inovatif serta up to date, seperti slide PowerPoint yang powerful, audio dan video yang menarik, relevan dengan materi, menggugah, motivatif, dan inspiratif. Jangan menggunakan media atau alat bantu yang jadul, tapi harus up to date ya. Apalagi sekarang sudah zamannya update ya. Nanti jangan sampai kita kudet, tapi harus up to date dalam hal menggunakan media dan alat bantu pembelajaran atau media dan alat bantu ketika kita menjadi seorang pembicara. Yang keempat tentunya adalah bersemangat atau energizer. Lakukan energizer seperti games, jokes, terus kuis, pantun, humor, dan lain-lain sebagai penyemangat baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembicaraan. Contoh, halo, jawab dengan hai. Halo, hai. Kalau hai, jawab dengan halo. Hai, halo. Nah, apa kabar hari ini? Jawab misalkan, hari ini saya sehat, bahagia. Nah, siapa kita? Semangat kita luar biasa. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Jawab dengan go. Are you ready? Go. Sekali lagi, jawab dengan go. Are you ready? Go. Jadi 4 tips menjadi pembicara yang menarik dan interaktif. Apa? 1. Bangun percaya diri. 2. Buat materi yang efektif. 3. Ciptakan presentasi yang menarik. Dan yang keempat, lakukan improvisasi yang memukau dan interaktif. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita menjadi seorang pembicara yang menarik dan interaktif. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang yang selalu menyampaikan atau menebar kebaikan. Hadis riwayat
Tirmidzi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.